Untuk gang ini minta tolong disterilkan, minta tolong. Ini ngapain? Serius? Guys. Kayak Eko gua. Hey guys, what up? Kembali lagi sama Babal Zimu. Ini banyak berkembang berita di luar. Si akun Rakyat Jelata alias si Ismi ya, namanya Ismi itu tertangkap. Ini seliweran di media sosial. Pokoknya semua ada wanita tertangkap tuh judulnya itu. Nah, coba kita cek satu persatu berita yang berkembang. Nah, kita coba lihat faktanya seperti apa. Itu tadi video pertama ya, ada wanita tertangkap digiring sama polisi. Apakah benar itu? Coba video kedua kita lihat. Nah, ini yang rame banget nih. Ini paling rame sekali. Akhirnya karma itu berlaku. Mampus tuh, Mak Lampir akhirnya tuh kena juga. Mampus ya. Tempatnya di dalam sel. Kayaknya banyak yang bahagia kalau beneran orang ini yang masuk penjara. Pokoknya kita coba cek satu persatu videonya. Tadi video pertama, video kedua itu, video yang kedua itu paling rame banget tuh. Berseliweran banyak konten kreator juga yang mereaksi video tersebut setahu gua ya. Udah lihat juga video yang tersebut. Ada video lainnya kah? Coba cek. Hai guys, kalian tahu belum sih? Ini seperti reaksi nih. Ternyata kemarin itu ada penangkapan seorang ibu-ibu pemilik akun Rakyat Jelata yang kemarin sempat menghina Kang Deddy Mulyadi tentang program Rp1.000. Kalian kalau penasaran cari aja di TikTok, oke? Dia jelas banget tuh menyebutkan bahwa ditangkap adalah orang yang menghina KDM dari video yang berkembang saat ini ya, yang sampai saat ini memang belum ada kepastian. Coba kita cek video apa lagi kah yang berkembang di luar sana. Nah, ini juga. Diperiksa penyidik Polres Sampang. Bisa sampai ke Sampang nih. Pengunggah video viral menyebut rakyat jelata. Jadi poinnya yang pertama adalah harus hati-hati ya. Jadi cek satu persatu mana yang fakta, mana yang hoax. Karena berbahaya ketika kita yang ikut menyebarkan berita yang ternyata hoax guys. Cek video berikutnya. PPATK, KPK, saya minta untuk cek John LBF atau Henry Kurniadi. Ada nggak Rp1 pun uang haram dari koruptor? Ada nggak Rp1 pun uang haram dari bisnis ilegal? Ini kayaknya Bang John LBF nih membalas kicauan dari si akun Rakyat Jelata. Karena sempat ada disinggung. Dia, Raffi Ahmad, kayaknya semua disebut. Tapi khususnya nama dia memang pernah disebut oleh si Ismi yang menggunakan akun Rakyat Jelata, akun Rakyat Jelata 80 ya kalau nggak salah ya itu ya. Ini kayaknya balasannya ditantang langsung suruh cek. Tapi emang cuitannya menurut gue banyak yang nggak berdasar. Kayaknya dia hanya sekedar ngebacot aja gitu loh, asal ngomong aja tanpa didasari oleh bukti-bukti, dan ini secara tidak langsung pasti akan mengganggu walaupun dampaknya tidak terlalu besar ya. Tapi untuk orang-orang yang berbisnis seperti John LBF atau Raffi Ahmad dan sebagainya yang punya bisnis dengan mitra yang banyak, pastinya ada ya terganggu ya, walaupun kecil tapi kan tetap aja judulnya keganggu gitu. Dan tadi John LBF kayaknya menyampaikan hal tersebut. Oke. Video terakhir. Dan mulutmu adalah harimaumu. Onaran apa, Pak? Dia telah membuat onar. Sus. Dan mulutmu adalah harimaumu. Sorry kepencet. Gue mau ngepost. Penghina KDM akhirnya ditangkap dan dipecat di tempat kerja. Nah ini juga harus dicek. Gue berapa kali sih sampaikan untuk ditangkapnya gue belum bisa pastikan ya. Tapi memang berkembangnya seperti itu, ditangkap ya. Dan video yang viral adalah video di mana
dia sedang sepertinya diinterogasi sama pihak keamanan di tempat di mana dia bekerja. Itu aja sih setahu gue ya. Onaran apa, Nah Pak? ini nih yang ini. telah membuat keonaran Masih ingat nggak guys, cewek ini ya yang mengata-ngatai Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi KDM. Nah sekarang dia lagi ditangkap polisi ya karena sudah banyak apa ya guys ya, sudah banyak kata-katanya tuh yang mengkritik orang tapi tidak jelas, yang menuduh asal-asal. Ibaratnya kata-katanya tersebut tuh menimbulkan keonaran ya, menimbulkan kericuhan, apa ketidaktenangan bagi orang. Soalnya yang dikritiknya tersebut tidak sesuai fakta guys, tidak sesuai fakta yang terjadi atau bukan sesuatu hal yang benar-benar yang dikatakannya tersebut guys. Ya dia mengada-ngada, dia menuduh yang tidak terjadi sebenarnya ya, tanpa dia dalami terlebih dahulu sesuatu kasus tersebut. Dia menuduh, dia mengada-ngada. Akhirnya cewek ini ditangkap lah. Oke, Mbak yang tadi juga menyampaikan bahwa itu ditangkap. Tapi sampai saat ini sih gue belum dapat ya. Kalau kita rewind lagi dari video yang pertama, di sini juga masih belum clear ya. Kalau menurut gue sih belum clear ya. Entah menurut kalian seperti apa. Video yang pertama ini tidak terlalu jelas terkait dengan benarkah si akun Rakyat Jelata di sini. Ya. Wajahnya pun tidak terlalu jelas di sini terlihat, gitu kan. Terus di pemberitaan juga tidak ada, belum ada nih. Dan bahkan kemarin tuh gue masih sempat melihat dia posting yang sekarang kayaknya jualan bunga, kembang, kayak floris gitu. Padahal sebelumnya beberapa hari yang lalu gue sempat komen loh, lu punya tenaga, punya kemampuan untuk berbicara banyak, kenapa nggak dimanfaatkan untuk jadi Shopee Shop kayak gitu-gitu ya, dagang gitu kan, nge-live dagang itu kan malah menghasilkan uang, ketimbang dia menyerang orang-orang yang dampaknya dia malah bisa masuk ke penjara untuk yang ketiga kalinya. Jadi emang dua kali, itu pun menurut pengakuannya si Ismi tadi ya, si akun Rakyat Jelata udah menyampaikan sendiri. Jadi gue berani menyampaikan itu. Jadi dia sudah 2 kali masuk penjara. Kalau terus dilakukan bisa jadi 3 kali. Gue sempat dapat juga sama ibu tadi, udah meresahkan nih. Cuma si ibu tadi juga bilangnya ditangkap ya. Nah ini yang berkembang nih video-video seperti ini. Di video ini sih kalau gue sih kecil ya prosentasenya bahwa ini adalah video si akun Rakyat Jelata ya. Oke, yang kedua juga sama sih. Karma berlaku. Di sini ada jelas penggunaan AI juga di atasnya ya. Yang pakai baju seragam ini banyak yang terkecoh ya. Sekarang tuh AI agak mengkhawatirkan ya guys ya. Kalau yang yang kurang melek banget digital, khususnya mungkin ada orang-orang yang tua gitu kan, yang memang tidak terlalu mengerti terhadap teknologi, ini jadi bahaya nih. Jadi bahaya. Karena ini AI yang di atas nih, terlalu sempurna sekali. Dan memang didesain digambarnya seperti itu supaya orang percaya. Ini clickbaitnya sih terlalu jauh sih menurut gue ya. Clickbaitnya terlalu jauh, jadi akhirnya ini jadinya hoax. Nah ini ya malah kalau bikin-bikin kayak gini yang ketawa dia nih cuy. Jadi kita juga harus hati-hati, kita harus pintar, jangan sampai kita menjadi bagian orang yang dikatakan sama dia orang bodoh tadi gitu kan, yang dibilang tolol tadi itu jangan sampai ke kita, karena kita ikut membantu menyebarkan berita-berita yang tidak benar kan, berarti ya mohon maaf ya, kita bodoh juga tuh. Jadi hati-hati sebelum repost, dicek lagi guys, karena kalau kita ikut menyebarkan berita hoax juga itu pidananya ada masalahnya. Jadi benar-benar hati-hati deh. Kalau mau nonton aja gitu kan, sambil dipelajari ini benar apa enggak gitu. Sambil cross check di konten-konten orang lain, apakah itu betul atau tidak. Karena sekarang banyak banget orang-orang seolah bikinnya seperti nyata loh ya. Hai guys, kalian tahu belum sih ternyata sudah mereaksi ya. Kemarin itu ada penangkapan seorang ibu-ibu pemilik akun Rakyat Jelata. Nah, ini jelas sih Mas ini langsung bikin tanpa adanya kejelasan terlebih dahulu nih. Mudah-mudahan sudah take down ya. Take down nih. Jadi memang harus hati-hati deh menyampaikan, membuat gitu kan. Apalagi langsung ada penegasan ya. Kalau masih ada tanda tanya, kayak gue kadang-kadang judul ya,
tanda tanya, karena aku juga sedang bertanya gitu kan, betul atau tidak, untuk menghindari. Menduga boleh, dugaan, makanya kan bilangnya dugaan secara hukum. Oke, ini yang tadi, ini kayaknya agak jauh juga ya. Pertama, kalau ini kan berkembang juga di TikTok nih, banyak juga orang yang komen di sini. Diperiksa penyidik Polres Sampang pengunggah video viral menyebut rakyat jelata. Nah, ini dikaitkan dengan akun rakyat jelata TikTok si Ismi tadi. Nah, tapi kalau di sini kan ada agak keanehan ya. Ini Polres Sampang, Madura berarti. Kenapa bisa jadi dari Madura ya? Terus dari tanggalnya juga ini tanggal 21 April 2021 cuy. Tapi kan kita kadang-kadang saking emosinya ya. Jadi makanya kita harus belajar banyak dengan KDM yang tenang, sabar dulu, ya, jangan tergesa-gesa, dipelajari dulu datanya sebelum memposting. Kecuali memang niat mempostingnya ya biar rame aja gitu kan, memancing kegaduhan, ya itu silakan aja. Gue nggak melarang dan tidak menyarankan, tapi resikonya ada gitu loh. Nah di sini redaksi Radar Bangsa, ya mungkin ini terjadi, mungkin juga ya, kita nggak tahu juga. Karena portalnya juga gue baru tahu nih ada nama Radar Bangsa ya, atau portal berita di internet pastinya ini. Gitu cuy, ada lagi nggak sih tadi? Ya, ini LBF tadi udah. Dia kayaknya hanya menjawab ya. Dan mulutmu adalah harimaumu. Ya, ini Onaran apa, Pak? sama, ini juga yang mengomentari aja. Setelah ini ada video komentar terhadap apa yang terjadi terhadap ibu ini. Jadi boleh dibilang sepertinya hoax, dan mohon maaf banget buat teman-teman Jabar yang sudah excited bahwa si Ismi ditanggap, harus bersabar dulu ya. Karena kalau dilihat dari kasus ini menurut gue sih sudah kena ya. Karena penyebutan nama bisa, kalau orang yang disebut namanya itu melaporkan, ya itu bisa menjadi pencemaran nama baik, bisa gitu. Penyebaran hoax juga bisa, menimbulkan kegaduhan di publik bisa, khusus di kalangan netizen ini kan gaduh banget dengan kehadiran si Ismi tadi, akun rakyat jelata yang gila bombardirnya kemana-mana. Dan seperti dugaan yang tadi ada ibu tadi, dia tuh baru cuma modal ngomong aja gitu, bukan mengkritik juga bukan. Isinya lebih ke menghina, menuduh. Karena sampai saat ini belum ada bukti-bukti yang dia tunjukkan. Dan bahkan ketika dia 2 kali masuk tahanan, itu pun akibat yang sama. Karena dia berkuar-kuar kayak gitu. Dan ternyata ketika di pengadilan pun kalah dan harus mondok gitu 2 kali. Anaknya sampai stres, gak mau sekolah. Udah gitu dia masih menyalahkan pihak sekolah. Bukan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan pihak sekolah. Gokil lah pokoknya. Ya, well, nothing does it guys. Kita sudahi dan kita tunggu update-nya nanti. Kita kawal bersama, karena ini harus dijaga. Karena serangannya udah makin banyak dari segala penjuru ya. Jadi siap-siap mengcounter. Tapi juga kita juga siap-siap menerima kritikan dari teman-teman yang memang mencoba memberikan masukan kepada KDM. Kalau memang kritikannya bagus, mendasar, ada data, ada faktanya, ada solusi yang masuk akal gitu kan. Kenapa tidak gitu kan, jangan langsung main serang juga nih. Dia pokoknya ini jangan terburu-buru deh menyikapi orang yang memberikan masukan, kritik. Nah, jadi kita harus pilah-pilah dulu mana kritikan, mana bully. Gue rasa teman-teman juga belajar terus setiap harinya ya. Gue juga gitu, belajar tiap hari untuk bisa memilih mana nih video yang niat dasarnya adalah untuk mendukung, mana yang memang untuk sengaja menggoyang kedudukan KDM di Jabar 1. Well, I think that's it. Bungkus cuy.